Imin dinyatakan menghilang itu atau bersembunyi itu, dia terakhir kali terlihat bersama seorang polisi yang bernama Gribaldi. Kasus kriminal penghilangan nyawa yang dilakukan oleh oknum polisi yang ada di Indonesia. Oknum yang satu ini dengan tega sudah menghabisi nyawa 7 orang secara beruntun dalam rentang waktu sekitar 5 tahun. Dan mirisnya lagi alasan pelaku ini menghabisi para korbannya adalah karena dia tidak bisa menahan emosinya. Kasus ini betul-betul menggegerkan masyarakat Indonesia kala itu karena proses penyelidikannya memang sangat panjang dan juga melibatkan kepolisian dari 3 provinsi yang berbeda. Penasaran geng gimana kisahnya kan? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Kasus yang akan aku ceritakan malam ini melibatkan seorang polisi bernama Gribaldi Handayani atau biasanya dipanggil Aldi. Nah, Aldi ini lahir pada tanggal 20 Juli tahun 1966 di Medan, Sumatera Utara. Nah, secara latar belakang Aldi ini bukan orang sembarangan sebenarnya karena ayah, ibu dan juga sebagian besar keluarganya berprofesi sebagai aparat kepolisian. Nah, karena alasan itulah Aldi ini pun berinisiatif untuk mengikuti jejak keluarganya menjadi seorang polisi. Dia pun menjalani pendidikan di Akademi Kepolisian dan setelah lulus dia ini dilantik menjadi polisi muda yang ditugaskan di wilayah Medan. Nah, pada masa itu Aldi ini bekerja dengan sangat baik sampai akhirnya dia pun naik pangkat telah menjadi perwira tingkat 1 atau IPTU. Nah, setelah dia menjadi IPTU, Aldi ini kemudian dipindah tugaskan dari Medan ke Jambi. Tapi setelah jabatannya itu semakin naik, bukannya meningkatkan kinerja, Aldi ini justru bersikap sebaliknya. Akhir-akhir itu dia ini sering melanggar peraturan terkait tentang kedisiplinan. Misalnya, dia ini pernah kedapatan datang ke kantor tuh untuk sekedar absen aja. Nanti setelah absen dia pergi entah kemana. Baru nanti sorenya di jam pulang kerja lah gitu kan istilahnya, Aldi ini balik lagi ke kantor buat absen pulang. Jadi dia ini ke kantor cuma buat absen tok gitu loh, gak betulan kerja. Nah, selain tidak disiplin, Aldi ini juga tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik sampai-sampai dia diberi teguran keras oleh atasannya. Meskipun sudah ditegur sedemikian rupa nih, Aldi ini tidak kunjung jera juga dan dia ini masih aja terus melakukan kebiasaan buruknya. Nah, puncaknya pada suatu hari Aldi ini ketahuan mencatut nama atasannya untuk kepentingan pribadinya. Aku memang gak nemu gimana detail pencatutannya ya, tapi yang jelas hal itu sangat merugikan atasannya sampai-sampai atasannya ini pun memberikan sanksi berupa penundaan kenaikan pangkat selama 2 periode terhadap si Aldi. Nah, belum cukup sampai di situ juga, Gribaldi ini juga melakukan tindakan melanggar hukum lainnya, di mana sejak tahun 1999 dia ini menjalankan bisnis ilegal di luar pekerjaan utamanya sebagai polisi, dan bisnis itu adalah menyediakan jasa calo untuk membantu orang-orang yang ingin menjadi PNS atau menjadi polisi.